Shalom, shalom, shalom. Selamat siang. Selamat siang. Kita di hari ke-20 bulan April. Masih dalam suasana pandemik. Kita di hari ke-20 bulan April 2020. Masih dalam suasana pandemik, stay at home ya. Saya percaya meskipun kita masih tetap stay at home, saya tahu udah banyak yang jenuh, udah banyak yang mulai merasa harus bekerja, udah banyak yang mulai merasa ya apa ini, aku harus ngapain ini, sudah mulai bingung. Tapi saya mau berkata kepada saudara, jangan pernah melupakan bahwa Tuhan senantiasa mengatur yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa merancangkan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jadi, ayo kita tetap bersemangat, kita tetap bersukacita karena kita ada dalam kasih karunia Tuhan Yesus yang sempurna. Oke, pada hari ini saya nanti akan sharing tentang iman, ya. Kita akan belajar tentang iman. Jadi kita akan mengerti bersama bahwa Tuhan Yesus itu sudah memberikan kita sebuah senjata, ya. Kalau dalam kitab Efesus dikatakan bahwa perisai iman. Tuhan memberikan sebuah kita perlengkapan, membuat kita memahami bahwa kita punya senjata, dan senjata itu kita pakai untuk menghadapi setiap badai, setiap tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, ya. Sebelum kita mulai, kita akan grace prayer terlebih dahulu. Kuasa kasih karunia Kristus, Bapa kami yang di surga, Bapa kami bersyukur karena kasih karuniamu kami telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Kristus kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Amin. Kami telah menerima pendamaian dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup dalam segala kelimpahan. Kami telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat. Kami telah menerima damai sejahtera, bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa dan hidup dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, terima kasih oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami dapat memanggilmu Bapa kami yang di surga. Haleluya. Amin. Kuasa nama Tuhan Yesus Kristus, dikuduskanlah namamu. Bapa, kami bersyukur untuk nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa. Nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima keselamatan yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kesembuhan dan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah disucikan, dikuduskan, dibenarkan, dan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah menerima kuasa menjadi anak-anak Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Biarlah segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, dikuduskanlah namamu. Haleluya. Amin. Datanglah kerajaanmu. Bapa, kami bersyukur untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia.
Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Amin. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Amin, Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Amin. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus adalah kekudusanku. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa, kami bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus roti hidup yang telah turun dari sorga telah memberikan dagingnya untuk hidup dunia, yang telah merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari antara orang mati, menjadi Tuhan naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Bapa menjadi imam besar agung dan pembela kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kekudusan kami. Tuhan Yesus, Engkaulah kebenaran kami. Tuhan Yesus, Engkaulah penebusan kami. Di dalam-Mu tidak ada lagi ketakutan, tidak ada lagi penghukuman dan pendakwaan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah hikmat kami. Tuhan Yesus, Engkaulah pendamaian atas segala dosa kami. Di dalam kami dapat mengampuni dan mengasihi semua orang yang bersalah kepada kami. Amin. Tuhan Yesus, tubuh-Mu adalah benar-benar makanan dan darah-Mu adalah benar-benar minuman. Amin. Kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami. Tuhan Yesus, di dalam-Mu kami hidup di bumi sekarang ini seperti Engkau di sorga. Ya Bapa, terima kasih. Oleh ketaatan Tuhan Yesus Kristus kami telah menjadi orang benar, menerima makanan dan pengampunan setiap hari. Tuhan Yesus Kristus, kekudusan-Ku. Roh Kudus, roh kebenaran, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk Roh Kudus, penghibur yang telah Engkau utus bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya Roh Kudus, Engkaulah roh hikmat dan pengertian. Engkau berdiam di dalam kami. Roh Kudus, Engkaulah roh nasihat dan keperkasaan. Engkau berkuasa atas kami. Amin. Roh Kudus, Engkaulah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Pengurapan-Mu memenuhi kami. Amin. Roh Kudus, roh kebenaran, Engkau memimpin kami untuk hidup dalam seluruh kebenaran dan kuasa-Mu. Kami menjadi anak-anak Bapa di surga, menerima karunia-karunia roh dan Amin. berbuah banyak. Roh Kudus, Engkaulah penghibur yang mengajar dan mengingatkan kami seluruh perkataan Tuhan Yesus Kristus. Oleh kuasa-Mu kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Ya, Kristus, untuk pergi menjadikan murid dari segala bangsa dan Amin. menjadi saksi-Mu sampai ke ujung bumi. Amin. Roh Kudus, Engkaulah penolong yang menyertai kami sampai selama-lamanya. Kami adalah bait suci-Mu, menjadi terang untuk memberitakan perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, Ya. sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Roh Amin. Kudus, roh kemuliaan, Engkaulah jaminan kehidupan kami. Ya. Oleh kuasa-Mu kami dapat berkata-kata dengan Bapa, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Amin. Ya Bapa, terima kasih oleh Roh Kudus-Mu, kami telah dimeteraikan menjadi milik Bapa dan dijauhkan dari segala pencobaan untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Shalom Pak Yanto, apa kabar? Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom Pak Yoyo, Mas Yoyo, shalom, shalom. Selamat menikmati hari Senin, off day bersama anak-anak yang saya mungkin kayaknya lagi sibuk ngurusi anaknya yang lagi belajar online ini, Pak Mas Yoyo. Shalom Cirita, di kantor atau di rumah nih. Shalom Bu Ami. Shalom Bu Ami, damai Shalom. sejahtera Tuhan melimpah, sukacita senantiasa Bu Ami, semangat. Shalom Bu Made, Pastor Made. Pastor Made, shalom. Shalom Bali. Shalom, apa kabar di Bali? Tetap sukacita, tetap damai sejahtera, tetap berlimpah kasih setia Tuhan, berlimpah kemurahan Tuhan. Salam Celisa, apa kabar? Celisa sangat setia, Tuhan Yesus senantiasa memberkati, Tuhan Yesus senantiasa melimpahkan damai sejahtera dan sukacita. Shalom Celili, apa kabar? Tuhan Yesus senantiasa memberkati, tetap sukacita, tetap semangat
kita dalam kasih karunia Tuhan, kita dalam kemurahan Tuhan. Shalom Bu Herawati Rahmat, shalom Papa Rock and Roll. Semangat selalu, tetap beraktivitas, tetap semangat. Ya, senantiasa kasih setia Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Baik, hari ini saya ingin share satu kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan kepada saudara ya, yaitu tentang iman. Firman Tuhan berkata bahwa di dalam Roma 1 ayatnya yang ke-17, Roma 1 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan berkata, sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Sekali lagi, sebab di dalamnya nyata kebenaran Bapa yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Firman Tuhan berkata dengan sangat jelas kepada kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Kita tahu bersama bahwa kalau mobil itu bahan bakarnya bensin, ada yang solar, ada yang premium, dan mobil tidak bisa jalan kalau tidak diisi bensin, tidak bisa bergerak kalau tidak diisi bensin. Nah, demikian juga kita. Firman Tuhan berkata, orang benar hidup oleh iman. Dan kita hidup oleh iman. Kita tidak bisa bergerak, kita bisa melihat hal ajaib, kita tidak bisa melihat progres dalam kehidupan kita kalau kita tidak hidup oleh iman. Tidak mungkin saudara, mobil saudara akan isi yang lain. Tidak mungkin mobil saudara isi akan air mineral untuk bisa jalan, gak bisa. Tidak mungkin mobil saudara isi akan sirup untuk saudara bisa menjalankannya, gak bisa saudara. Tidak bisa diganti. Kalau mobil harus bisa jalan menggunakan bensin atau premium, demikian juga saudara dan saya, orang-orang benar, orang-orang yang dibenarkan, kita bisa progres dalam kehidupan ini. Kita bisa progres dalam hidup. Ibrani 11 ayatnya yang ke-6 firman Tuhan berkata begini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa. Sebab barang siapa berpaling kepada Bapa, ia harus percaya bahwa Bapa ada dan Bapa memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jelas sekali firman Tuhan berkata, tidak mungkin orang berkenan kepada Bapa tanpa iman. Tidak seorang pun berkenan kepada Bapa tanpa iman. Artinya, segala sesuatu yang kita kerjakan di hidup ini tanpa iman tidak ada gunanya. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini tanpa iman tidak ada gunanya. Dengan kata lain, saya mau berkata kepada saudara, satu-satunya yang membuat sorga tertarik menyatakan kemuliaannya, menyatakan kuasanya, menyatakan kasihnya, menyatakan kebaikannya, menyatakan keselamatannya dalam kehidupan saudara adalah ketika saudara dan saya memiliki iman. Memiliki iman, kepercayaan yang kokoh, yang sungguh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya tidak tahu ini tadi mungkin signalnya kurang bagus. Jadi sering connecting. Saya berharap saudara bisa mengikuti terus yang online maupun yang nanti offline, karena ini sesuatu yang saya percaya akan sangat membangkitkan semangat kita supaya kita tetap percaya di tengah-tengah situasi yang hari-hari ini yang sedang kita lalui. Nah,
Seperti yang saya katakan tadi, ternyata imanlah yang membuat kita berkenan terhadap Bapa. Di bawah matahari, artinya begini, imanlah yang membuat sorga tertarik terhadap saudara dan saya. Di bawah matahari ini ada begitu banyak orang Kristen. Di bawah matahari ini ada begitu banyak orang percaya. Di bawah matahari ini ada begitu banyak orang yang memuji menyembah Tuhan. Di bawah matahari ini ada begitu banyak orang yang katanya mengasihi Tuhan. Di bawah matahari ini ada begitu orang yang melayani Tuhan. Tapi saya mau berkata kepada saudara, orang yang punya imanlah, orang yang memiliki imanlah yang membuat Tuhan menyatakan kasih-Nya, menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan mereka. Di firman Tuhan dijelaskan tentang seorang wanita yang sedang sakit pendarahan. Berapa lama? 12 tahun. 12 tahun dia menderita sakit pendarahan. Waktu itu Yesus sedang dalam perjalanan untuk menyembuhkan. Ya, dan orang-orang pada waktu itu mengetahui Yesus sanggup menyembuhkan, Yesus sanggup menolong. Sehingga begitu banyak orang yang datang menghampiri Yesus, berdesak-desakan dengan Yesus. Begitu banyak orang yang ingin mendapatkan kesembuhan, mendapatkan kuasa, mujizat dari Tuhan Yesus pada waktu itu. Menarik sekali, dari sekian banyak orang yang ada pada waktu itu, cuma satu saja disebutkan yang dicatat oleh firman Tuhan yang menerima keajaiban, yang menerima kesembuhan, yaitu dia wanita yang sakit pendarahan. Ketika wanita yang sakit pendarahan ini memegang jumbai jubah Tuhan Yesus, maka saat itulah sembuh wanita itu dari 12 tahun lamanya dia menderita pendarahan. Yesus sendiri tidak tahu siapa yang menjamah jubahnya. Itu sebabnya Yesus berbalik. Ketika berbalik dia bertanya, siapakah yang memegang jumbai jubahku? Karena Yesus merasakan ada kuasa yang keluar. Kemudian wanita itu berkata bahwa dialah yang memegang jubah Yesus. Yesus menjawabnya dengan berkata, imanmu telah menyelamatkan engkau. Artinya begini, yang menarik kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita adalah iman. Jadi penting saudara, kita memahami kebenaran tentang iman ini, supaya kita menjadi orang Kristen yang beda. Katakan beda, 1, 2, 3, beda. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang beda. Kita menjadi murid Tuhan yang beda. Saya pernah sharing kepada saudara, kita bukan cuma dipanggil sebagai orang percaya, kita bukan cuma dipanggil sebagai anak, tapi kita dipanggil untuk menjadi murid. Bedanya adalah orang percaya memang mengalami kuasa, mengalami mujizat, mengalami pertolongan. Tapi murid bukan cuma mengalami kuasa, mengalami pertolongan, tapi juga bisa menyatakan kuasa Tuhan, bisa menyatakan mujizat Tuhan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara bahwa kali ini kita punya pemahaman tentang iman, supaya kita bisa menarik kuasa Tuhan yang dahsyat terjadi, sehingga apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang sedang kita gumuli, apa yang sedang kita doakan, kita pasti bisa melihat pertolongan, kita pasti bisa melihat mujizat yang besar terjadi dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana supaya kita bisa punya iman? Apakah dengan kita mengupayakannya? Apakah dengan kita mengusahakannya? Firman Tuhan berkata dalam Roma 10 ayatnya yang ke-17. Roma 10 ayat yang ke-17 firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dari manakah datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari manakah datangnya iman? Dari pendengaran akan firman Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran firman Kristus. Saudara bisa mendengar banyak khotbah, saudara bisa mendengar banyak pengajaran,
Saudara bisa, apalagi sekarang kita diperhadapkan dengan begitu banyak gereja yang memberikan pelayanan secara online. Jadi saudara bisa memilih, ya, ibadah cuma sebatas kuota internet saudara. Ibadah cuma sebatas sentuhan jari saudara. Saudara bebas memilih, saudara akan mendengarkan yang mana, pembicara yang terkenal, ya, pembicara yang hebat, pembicara yang besar gitu ya, dari namanya yang besar atau bentuk badannya yang besar. Kita bebas memilih siapapun pembicara. Cuma pertanyaan begini, kita bisa mendengarkan bermacam-macam khotbah, kita bisa mendengarkan bermacam-macam pengajaran, tapi apakah kita mendengarkan firman Kristus atau tidak? Apakah kita mendengarkan tentang Yesus Kristus atau tidak? Karena Alkitab dengan sangat jelas berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Cuma dari firman Kristus sajalah yang membangkitkan iman kita. Dan iman itulah yang mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Pilihan di tangan saudara, mau dengarkan firman Kristus atau tidak. Itu sebabnya setiap hari saya sama istri itu konsisten untuk menyampaikan good news today, kabar baik hari ini, yaitu Yesus Kristus. Kami ingin menyampaikan itu kepada saudara. Supaya apa? Supaya setiap kali saudara mendengarkan good news today, kabar baik hari ini, Injil kebenaran, firman Kristus, saya percaya waktu saudara mendengarkan, iman saudara bangkit, iman saudara timbul, sehingga apa yang saudara katakan itu Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya. Nah, menarik juga Roma 10 ayat 17 itu dikatakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran. 2 kali diulang kata pendengaran. Artinya apa saudara? Tidak bisa cuma sekali. Tidak bisa cuma sekali. Tidak bisa juga mungkin cuma seminggu sekali. Apalagi kita dalam situasi yang lebih banyak berita-berita hoax. Apalagi kita dalam situasi pandemi ini yang menebarkan begitu banyak berita-berita yang menakutkan, berita-berita yang menyeramkan, lebih banyak orang yang meninggal, banyak hal berita-berita yang menakutkan, yang ada di yang kita bisa dapatkan, kita bisa konsumsi setiap hari. Itu sebabnya firman Tuhan berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Kita perlu terus-menerus secara konsisten untuk mendengarkan firman Kristus. Sehingga ketika kita mendengarkan sesuatu yang buruk, sesuatu yang negatif, fakta kenyataan yang terjadi yang tidak enak, yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan, tapi membuat kita down, membuat kita kehilangan semangat, membuat kita kemudian merasa lelah, stres, tertekan dalam kehidupan ini. Namun ketika kita mendengarkan kebenaran Kristus, firman Kristus, membuat iman kita bangkit, membuat iman kita bersemangat, sehingga kita tidak khawatir, kita tidak bimbang, kita tidak kehilangan damai sejahtera, karena kita tahu firman Kristus, karena kita tahu Kristus sayang mengasihi kita, Kristus peduli dengan kehidupan kita. Meskipun badai terjadi, kita punya iman, kita bisa melihat mujizat dalam kehidupan kita. Saudara saudara yang mungkin belum sempat dengar good news today hari ini, saudara bisa like page Facebook GCCC Surabaya, saudara bisa searching GCCC Surabaya, atau channel YouTube GCCC Surabaya Kreatif Media. Di sana saudara akan mendengarkan kabar baik firman Kristus. Setiap hari saudara dengarkan kabar baik firman Kristus. Supaya apa? Supaya setiap hari iman saudara senantiasa bangkit. Setiap hari iman saudara timbul. Sehingga setiap hari saudara kita bisa melihat mujizat terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Jadi dalam hidup ini kita itu segala hal itu ada sistemnya, ya. Seperti tumbuhan itu bagaimana tumbuhan itu bisa tumbuh? Dia harus terkena air, dia harus terkena matahari, ya kan? Seperti tanaman seperti itu. Nah,
Begitu juga kita yang anak-anak Tuhan, yang berasal dari kerajaan sorga, kita ada di dunia ini. Kalau kita mau kerajaan sorga seperti di bumi ini, kita mengalami mujizat-mujizat setiap hari. Tuhan memberi makan 5.000 orang, Tuhan nggak ini ya, nggak grogi ya. Tuhan pecahkan roti jadi gitu ya mujizatnya. Jadi hal-hal yang bagi manusia kita anggap supranatural itu bisa dialami di dalam kerajaan surga dengan sistem-sistem kerajaan surga. Begitu juga kita yang anak-anak Tuhan yang telah memiliki Kristus di dalam hidup kita, otomatis kalau Kristus di dalam kita, kuasanya juga ada di dalam kita. Nah, kita kembali ke firman Tuhan. Firman Tuhan katakan segala sesuatu Tuhan hanya melihat iman, untuk kemuliaan Tuhan dinyatakan. Iman itu timbulnya dari mana? Dari mana asalnya iman? Seperti tadi dikatakan, iman itu timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Hanya firman Kristus. Di panggung, di mimbar bisa banyak hal diberitakan, ya kan? Mau dari firman dari sejak zaman dahulu sampai sekarang itu banyak sekali pengajaran diberitakan. Tapi kita kembali saja ke firman Tuhan. Hanya firman tentang Kristus, Injil, kasih karunia itu saja yang diberitakan, itu yang dapat membangkitkan iman di dalam hati kita. Sama seperti ayat yang lain dikatakan Injil itu adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan. Jadi Injil itu adalah berita kabar baik, berita kasih karunia dari Kristus itu sendiri. Jadi itu saja yang menyelamatkan. Jadi kita tidak perlu bagaimana caranya aku dapat kemuliaan, bagaimana caranya supaya hidupku dipulihkan, bagaimana saya supaya aku dapat mujizat. Kembali saja kepada firman Tuhan. Apa yang dikatakan? Kembali, dengarkanlah firman Kristus. Otomatis terus menerus. Karena kita juga konsumsi banyak hal selain firman. Kita bisa mendengar dari media, dari WhatsApp, banyak hoax juga bahkan yang kita tidak tahu ternyata kita konsumsi, dari berita, dari koran dan sebagainya. Dan kebanyakan berita yang ada di dalam dunia ini menakutkan, menimbulkan kekhawatiran, menimbulkan ketidakpercayaan, kepanikan. Jadi kita mau ikut yang mana? Firman Tuhan katakan pilihlah gitu, pilihlah. Kalau kita memang mau ikuti firman Tuhan, mengalami mujizat, mengalami kemuliaan Tuhan, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Satu pesan hari ini yaitu iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dengarkan terus firman Kristus. Di mana firman yang menguatkan saudara tidak bisa mendengarkan satu kali lalu kemudian besok, seminggu dan sebulan ingat, tidak mungkin. Saudara akan terus menerus firman Tuhan yang saudara highlight mungkin di Alkitab, di Bible ya. Saudara, ini firman sangat menguatkan. Itu perlu saudara ucapkan berulang-ulang, ucapkan sampai itu menjadi daging dan rema di dalam hidup kita. Amin. Sama seperti setiap hari kita makan, kita butuh makan, ada yang 3 kali sehari, ada yang 4 kali sehari mungkin, atau juga ada mungkin yang cuma sekali atau 2 kali setiap hari. Tujuannya apa? Supaya dia bertumbuh. Demikian juga saudara dan saya. Kita perlu mendengarkan kabar baik, kita perlu mendengarkan firman Kristus setiap hari. Supaya tujuannya apa? Kita bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan. Yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah 2 Korintus 4 ayat 13. Ini penting, ini sangat penting. 2 Korintus 4 ayatnya 13. Firman Tuhan berkata, namun karena kami memiliki roh iman. Memiliki roh iman. Jelas sekali roh iman. Jadi ternyata saudara, roh iman itu adalah, iman itu adalah spirit. Iman itu adalah spirit. Roh iman, ini bukan Roh Kudus, bukan, beda, tapi spirit, semangat ya, adalah semangat. Iman spirit yang roh iman yang sama. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, kata firman Tuhan dikatakan. Jadi lahir dari pemahaman yang sama, dari komunitas yang sama. Itu sebabnya firman Tuhan berkata begini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berkomunitas, itu menentukan kita menjadi sama dengan mereka atau tidak. Benar gak? Saudara bergaul dengan orang yang suka ngomongin orang, lama-lama saudara kan seperti mereka.
Saudara bergaul dengan mereka yang suka mengeluh, yang suka memberitakan, yang suka mengeluh, yang suka tersinggung, yang suka meratapi nasib, yang suka mental korban, selalu susah, selalu menderita. Lama-lama saudara akan terpengaruh dengan mereka, menjadi sama seperti mereka. Saudara suka bergaul dengan orang-orang yang suka kerja, orang-orang yang rajin, orang-orang yang aktif, orang-orang yang pintar. Saudara juga lama-lama yang awalnya biasa-biasa bisa menjadi seperti mereka karena sebuah pergaulan. Demikian juga firman Tuhan berkata, roh iman yang sama. Kita bergaul dengan orang-orang yang punya iman, orang-orang yang optimis dalam kehidupan, orang-orang yang punya semangat dalam kehidupan, orang-orang yang suka mendengarkan kabar baik. Kita bergaul dengan mereka, kita berkomunitas dengan mereka, lama-lama kita menjadi sama seperti mereka. Dan ini kabar baiknya begitu saudara. Satu ketika ada satu cerita di firman Tuhan, di Alkitab, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh, yang dibawa oleh 4 orang rekannya. Di kitab Matius pasal yang kelima kalau tidak salah, dibawa oleh 4 orang rekannya. Waktu mereka datang membawa yang lumpuh itu, ternyata rumah itu sudah penuh, di mana Yesus berada sudah penuh, sehingga mereka harus memanjat, bongkar atap, dan kemudian menaikkan si lumpuh ini. Butuh effort yang sangat keras untuk ketemu Yesus pada waktu itu oleh 4 orang temannya ini. Namun 4 orang temannya itu mengupayakan itu semua, mengerjakan itu semua, dan menurunkan dari atap tepat di hadapan Yesus. Yang menarik perhatian saya adalah perkataan Yesus. Firman Tuhan di sana dikatakan setelah Yesus melihat iman mereka. Jadi mereka tidak melihat iman Yesus, bukan melihat iman yang lumpuh, tapi melihat iman teman-teman mereka. 4 orang teman mereka yang membawa si lumpuh itu kepada Yesus. Yesus melihat iman 4 orang temannya, teman si lumpuh, membuat yang lumpuh ini kemudian menerima pengampunan dan disembuhkan. Artinya begini saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita tidak punya iman, kita tidak punya semangat lagi untuk menjalani kehidupan. Tapi karena kita punya komunitas, kita punya teman-teman yang punya iman, yang punya semangat, Yesus melihat iman mereka, kita mendapat pertolongan. Yesus melihat semangat mereka, hati mereka, kita mendapat pertolongan. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, penting kita punya komunitas yang memiliki roh iman yang sama, yaitu yang mendengarkan firman Kristus. Karena dengan siapa kita bergaul, itu membuat kita menjadi sama seperti mereka. Bergaul dengan orang negatif, kita menjadi negatif. Bergaul dengan orang positif, kita menjadi positif. Bergaul dengan orang beriman yang suka mendengarkan firman Kristus, kita juga akan menjadi sama dengan mereka. Kita akan menerima kuasa, menerima mujizat, hal-hal ajaib dalam kehidupan kita. Amen. Itu sebabnya saudara, saya berkata kepada saudara, hari ini alami kemenangan saudara. Yes. Ayat itu dilanjutkan begini, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Cara mengubah janji Tuhan kepada kenyataan, mengubah janji Tuhan menjadi fakta dalam hidup kita, yaitu percaya dan mulailah berkata-kata. Perkatakan firman Tuhan. Engkau yang punya bisnis, engkau yang punya usaha, engkau yang membutuhkan pelanggan, engkau berkata di hadapan Tuhan, Tuhan, aku minta pelanggan-pelanggan. Usahaku hari ini rame. Ya, Papa Rock and Roll, usahaku, bisnisku rame, makin banyak pelanggan dalam nama Yesus. Banyak yang cuci sepatu. Banyak yang cuci sepatu. Perkatakan dan lihatlah Tuhan mengerjakan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang marketing gitu ya, yang punya target yang harus closing, saudara perkatakan, aku closing. Aku ketemu klien-klien yang baru. Saudara perkatakan. Karena saudara percaya, saudara berkata-kata. Karena saudara percaya, saudara berkata-kata, saudara alami mujizat. Saudara yang sedang bingung, saudara sedang kalut, saudara sedang panik, saudara berkata-kata, aku terima mujizat hari ini. Istri saya satu ketika kami kehabisan beras saudara. Gentong beras itu digampar. Dia berkata, kami tidak akan kekurangan beras lagi. Penuh. Dan terjadi sampai hari ini.
Kami tidak kekurangan beras lagi. Satu ketika pernah kulkas itu kosong, tidak tahu mau makan apa. Digampar lagi sama istri saya. Kami tidak kekurangan bahan makanan lagi sampai hari ini. Dan tadi baru saja saudara, mungkin sekitar 5 menit yang lalu, 10 menit yang lalu, ada orang kirim lagi saudara, burung gagak tanda kutip, mengirimkan berkat makanan kepada kami. Kita percaya, kita berkata-kata, Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kita percaya, kita berkata-kata, Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya terjadi dalam kehidupan kita. Saudara yang bekerja, saudara yang sedang bingung, saudara yang melayani, apapun yang saudara inginkan, apa yang saudara percaya, itu yang saudara katakan, dan lihatlah Tuhan senantiasa bekerja dalam hidup saudara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami memberkati Tuhan anak-anak-Mu yang mendengarkan Good News hari ini. Dalam segala aktivitas mereka, dalam segala kesibukan mereka, dalam segala tugas tanggung jawab mereka, Tuhan yang senantiasa memberkati, Tuhan yang senantiasa menyertai Tuhan. Usaha-usaha bisnis-bisnis mereka diberkati Tuhan luar biasa. Secara khusus aku berdoa hari ini di dalam nama Yesus, mereka pemilik-pemilik usaha, founder-founder perusahaan, pengusaha-pengusaha yang hari-hari ini yang sedang bingung karena situasi stay at home, karena situasi PSBB hari-hari ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan menolong mereka, memberikan hikmat, memberikan terobosan dalam keuangan mereka, memberikan jalan keluar. Kami tahu tidak gampang, Engkau harus bertanggung jawab terhadap karyawanmu, bertanggung jawab terhadap keluarga mereka, bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarga, bahkan Engkau juga harus melakukan banyak hal dalam kehidupan. Tapi aku berdoa di dalam nama Yesus, biar Tuhan Yesus yang menolongmu, membukakan jalan, membukakan pintu-pintu, sehingga engkau tetap percaya bahwa engkau dalam kasih karunia Tuhan. Engkau punya hikmat, membuat keputusan yang tepat, bertemu dengan orang yang tepat, sehingga goncangan boleh terjadi, tetapi hidupmu melihat kasih karunia, melihat kemurahan, melihat pertolongan Tuhan. Aku berdoa buat para marketing yang hari ini terkendala untuk ketemu dengan orang, bertemu dengan klien. Aku berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan membukakan jalan. Engkau tidak mencari-cari, tapi engkau akan dicari-cari, karena engkau punya iman, karena engkau disayang Tuhan, karena engkau dipilih Tuhan untuk melihat kuasa kemurahan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Yesus, kasih kemurahan Tuhan senantiasa menyertai engkau. Engkau seorang pekerja, engkau seorang karyawan. Aku berdoa Tuhan memberikan engkau hikmat, engkau memberikan engkau perlindungan, penyertaan yang sempurna, mengerjakan segala tugas pekerjaanmu dengan sangat maksimal, dengan sangat-sangat baik, dengan sangat-sangat semangat, sehingga ketika situasi ini berakhir, engkau akan mendapatkan promosi. Engkau akan mendapatkan promosi karena engkau memiliki roh iman yang berbeda, semangat yang berbeda. Itu karena kabar baik, karena kasih karunia Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupanmu. Aku berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, engkau kepala rumah tangga, engkau ibu rumah tangga, dalam segala tugas aktivitasmu, senantiasa Tuhan selalu memberkati, menyertai, memberikan hikmat, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Kita tidak takut, kita penuh damai sejahtera, kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan hikmat, kita penuh dengan kasih setia Tuhan yang senantiasa berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Aku berdoa buat engkau yang trading di dalam nama Yesus, engkau diberikan hikmat, kepekaan dari Tuhan, sehingga engkau bisa mendapatkan keuntungan yang berlimpah-limpah. Terimalah anugerah, terimalah berkat, terimalah damai sejahtera, terimalah sukacita, terimalah kebaikan, terimalah kasih sayang Tuhan yang tidak pernah berhenti mengalir seperti sungai. Amin. Berlimpah-limpah dalam keuanganmu, berlimpah-limpah dalam hikmatmu, berlimpah-limpah dalam kesehatanmu, berlimpah-limpah dalam hubunganmu, dalam usaha pekerjaanmu, senantiasa hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara yang butuh didoakan, saudara bisa mention kami melalui message, DM kami melalui message, atau di Facebook saudara bisa inbox kami. Kami akan berdoa buat saudara. Ya, kami akan berdoa buat saudara. Kalau saudara di area Surabaya, saudara butuh melayani, informasikan kepada kami, butuh dilayani, kami akan melayani saudara. Karena saya tahu hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, tapi hari-hari inilah hari-hari di mana kita perlu banyak mendengarkan kabar baik, supaya iman kita senantiasa bangkit dan kita melihat kita bisa berjalan di dalam kuasa
kita bisa berjalan di dalam keajaiban demi keajaiban setiap hari terjadi dalam kehidupan kita. Tadi pagi saya dikirimi kesaksian, ada seorang kawan dari Jakarta. Dia berkata bahwa kalau bisa badai ini jangan cepat berlalu. Dia berkata demikian. Saya tanya, mengapa dia berkata demikian? Karena dia dalam pekerjaannya, ketika badai ini terjadi, dia bisa mendapatkan begitu banyak keuntungan dari bisnis yang dia lakukan, dari pekerjaan yang dia lakukan. Itu bukan karena apa yang dia kerjakan, tapi itu karena dia sadar bahwa dia disayang Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Semua yang terjadi dalam kehidupannya, itu karena Tuhan Yesus yang mengerjakannya bagi dia. Dia menyampaikan satu ayat bahwa di dalam kitab Mazmur, ya, dia katakan bahwa di hadapan lawan-lawan Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawan-lawanku. Ada musuh boleh berkecamuk, tapi kita tetap rest, tetap makan, kita menikmati keuntungan, menikmati berkat Tuhan. Karena apa? Karena kasih karunia Tuhan sempurna di dalam kehidupan kita. Shalom senantiasa buat saudara, damai sejahtera senantiasa melimpah dalam kehidupan saudara. Ada teman-teman yang dari Jakarta sudah join, dari Palembang nih jauh Anton, Mary di mana? Di Sidoarjo. Shalom Mary, Sugiarto, shalom. Ini Lestari, ini dari mana ya? Shalom. Tuhan Yesus senantiasa memberkati ya. Yang dari Surabaya senantiasa diberkati Tuhan, tetap sukacita, tetap berbahagia. Kita mendapatkan anugerah kasih karunia menyelamatkan kita oleh iman. Kita punya iman karena kita sangat dikasihi Tuhan dan kita punya hak untuk keajaiban setiap hari yang Tuhan sediakan. Sampai jumpa besok dalam Good News Today. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.